Selamat malam pemirsa, senang sekali kita kembali bersama dalam program acara Kamu Bisa pada malam hari ini, episode ke-68 di tanggal 2 November 2021. Saya Rekson Nainggolan sebagai host acara ini akan memandu sebuah perbincangan yang sangat menarik pada malam hari ini dengan topik memilah sampah menyelamatkan bumi. Malam hari ini kita akan ditemani dengan beberapa narasumber, diantaranya Ibu Ani Gunawan sebagai narasumber praktisi kita malam hari ini. Selamat malam Ibu Ani. Selamat malam. Terima kasih telah bersama dengan kami pada malam hari ini. Ibu Ani Gunawan ini adalah seorang yang luar biasa, menjadi ketua di salah satu bank sampah di daerah Tangerang. Dan malam hari ini kita juga ditemani oleh beberapa narasumber ahli, diantaranya Profesor Insinyur Daniel Saputra, PhD. Selamat malam Profesor Daniel, apa kabar? Selamat malam Pak Rekson, selamat malam semuanya, selamat malam pemirsa. Terima kasih Pak Prof. Apa kabar sekarang di Palembang Pak Prof? Apakah cuaca cerah? Hujan ya, sekarang lagi musim hujan memang. Bersama dengan kita juga ada Dr. Insinyur Yohana Taribuka, MP. Selamat malam Dr. Yohana. Ya. Ibu Dr. Yohana, apakah sudah tersambung dengan kita di studio? Pemirsa. Terima kasih Ibu Yohana. Dan kita juga akan ditemani dengan Dr. Insinyur Peter Kunu. Selamat malam Pak Kunu, apakah sudah bersama dengan kita di studio malam hari ini Pak Kunu? Selamat malam Pak Rekson. Terima kasih Pak Kunu. Iya Pak. Terima kasih telah bersama dengan kita. Pemirsa, kita akan memulai bincang-bincang kita dan diskusi kita dengan sebuah topik yang penting bagi kita, menyelamatkan bumi dengan memilah sampah. Hal ini telah dilakukan oleh Ibu Ani dengan komunitasnya yang ada di Tangerang. Coba kita lihat sebuah tayangan berikut yang menceritakan apa yang mereka lakukan di daerah mereka untuk menyelamatkan bumi dengan memilah sampah-sampah. Untuk mendonasikan sampah botol bersih, yang perlu kita lakukan membuka tutup botolnya, kemudian nanti tutup botolnya dipisahkan, kemudian label dari botol kita buka, dan ini yang disebut dengan botol bersih. Saat ini kita sedang memilah sampah. Botol ini dikategorikan sebagai botol kotor karena masih memiliki label dan tutup botol. Pertama, kita harus membersihkan labelnya dahulu. Label kita masukkan dalam kategori asoy. Kemudian tutup botol kita masukkan dalam kategori tutup botol, dan botol yang sudah tanpa label dan tutup kita masukkan ke dalam botol bersih. Memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Semua jenis kresek, kemasan plastik satu layer berwarna, tidak ada lapisan silver, bubble wrap hitam, itu termasuk di dalam kategori asoy. Kemudian tutup galon, kita masukkan dalam tutup galon.
kaleng, jenis yang tidak dapat ditekan dan menjadi peot. Itu termasuk di dalam kaleng. Jenis kartu plastik kemasan kiloan berwarna bening, bubble wrap putih, termasuk di dalam PE. Kita perhatikan apabila kita tarik plastik dan tidak mengakibatkan robek, itu termasuk jenis PE. Kemudian tutup botol. Dan selanjutnya adalah botol bersih. Botol yang sudah kita lepaskan dari kemasan label dan tutup botol. Kali ini kita akan memilah sampah menurut kategori boncos, kardus, dan tetra. Jenis tetra adalah seperti kemasan susu. Apabila memiliki tutup, tutup harus dibuka dan dimasukkan ke dalam kategori tutup botol. Kemasan harus dicuci bersih, kemudian dikeringkan, dilipat, dan dimasukkan ke dalam kemasan tetra. Jenis kardus adalah yang memiliki ketebalan tertentu. Kardus harus dibuka, dilipat, dan dimasukkan dalam kategori kardus. Kategori boncos seperti kemasan teh celup. Kemasan harus dibuka, dilipat, dan dimasukkan dalam kategori boncos. Kemasan lampu, kemasan pasta gigi. Wah, luar biasa Bu Ani ya. Itu sampah-sampah itu sekarang udah jadi menarik ya, seperti bukan sampah lagi itu Bu Ani ya. Ibu Ani boleh cerita seberapa seriuskah masalah sampah ini sehingga Bu Ani tertarik untuk melakukan sesuatu dengan memilah-milah sampah yang dalam tanda petik berbau, kemudian jorok, lalu kemudian Ibu rubah ini menjadi sesuatu yang menarik. Seberapa serius masalah sampah ini Bu Ani? Dan kemudian kenapa Bu Ani tertarik untuk melakukan hal yang luar biasa ini Bu Ani? Awalnya adalah keprihatinan saya dengan menumpuknya sampah di TPA yang kemudian sempat mengeluarkan bau ke perumahan-perumahan. Ya, jadi ada beberapa klaster yang komplain ada bau-bau yang tidak enak dari TPA itu. Nah, setelah saya mendapat kesempatan untuk kunjungan ke sana, ternyata tuh sampah itu demikian banyaknya menumpuk, ya, ada organik dan anorganik juga gitu. Kemudian apalagi ya pada saat ini kan banyak orang-orang pada belanja online. Jadi di situ ada banyak sampah plastik, kardus, juga bubble wrap gitu. Jadi saya tergerak bagaimana caranya itu supaya bisa dipilih dan dipilah dari rumah, gitu Pak Rekson. Nah, dipilih dan dipilah dari rumah, kemudian dibersihkan, lalu kemudian. Tapi sebelum lanjut ke sana Bu Ani, ini ada istilah bank sampah yang Ibu ini sebagai ketuanya kalau nggak salah ya di daerah Ibu ya. Apa sih ini bank sampah Bu, dan apa yang mereka lakukan? Ya, bank sampah tujuan utamanya adalah zero waste to landfill, ya, sedikit mungkin, seminimal mungkin, bahkan kalau bisa zero untuk sampai ke TPA. Nah, dilakukannya adalah dari rumah ke rumah, dari rumah masing-masing itu adalah belajar untuk memilih dan memilah sampah. Misalnya kita pemakaian sampah awalnya dari mana sih sebenarnya? Dari rumah kita sendiri kan. Misalnya kita habis jajan,
Nah, itu kita mendapatkan kantong plastik. Kita harus pisahkan kantong plastik yang berwarna ataukah yang PE. Kalau yang PE masuk ke PE, nanti yang kantong kresek kita masukkan ke jenis kantong kresek. Nah, begitu juga misalnya ada kardus karton dari susu misalnya. Nah, itu juga dipisahkan. Begitu Pak Rekson. Ini kan Bank Sampah Puspita ya Bu ya. Iya. Ini kan bukan Ibu sendiri yang ada di sana ya. Ada banyak mungkin teman-teman yang ada di sana itu. Apa namanya? Bagaimana Bu? Saya tahu Bu Ani adalah ketuanya. Bagaimana Ibu kemudian bisa memobilisasi banyak orang? Yang pertama yang mengumpulkan orang untuk ngurusin masalah sampah ini kan nggak mudah Bu ya. Apakah ada bisnis keuangannya di sana Bu? Kemudian yang kedua juga adalah bagaimana Ibu ini, apakah Ibu mempengaruhi orang untuk datang membawa sampah yang sudah bersih itu, mereka mau datang membawa sampah itu ke tempat yang Ibu telah tunjuk, yang biasanya selama ini mereka buang begitu saja di tempat yang tidak ditentukan gitu ya. Ini saya pikir nggak mudah. Bagaimana caranya Ibu mengumpulkan orang-orang dan mengorganize Bank Sampah Puspita ini, dan di sisi yang lain juga meyakinkan orang-orang untuk mau mengumpulkan sampah di tempat yang Ibu telah tunjuk itu Bu? Apakah ada motif keuangannya atau apa ini Bu? Iya, pertamanya memang pembentukan bank sampah ini tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi saya didukung dengan dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup, juga Perbas, Persatuan Bank Sampah. Walaupun memang awalnya saya tidak begitu mengenal mereka, tetapi karena saya mau membuat bank sampah, nah, mereka itu sangat membantu. Nah, bagaimana terhadap warga sekitar? Ya, tiap hari saya mensosialisasikan jenis-jenis sampah yang bisa kita pilah itu apa aja gitu. Tiap hari saya dimasukkan ke dalam medsos. Ya, di dalam warga kan ada grup WA grupnya. Jadi, saya berulang-ulang saya masukkan ke situ ada beberapa jenis sampah, dan coba kita belajar dari rumah hanya untuk plastik dan karton saja dulu, dan koran. Nah, itu 3 jenis dulu itu. Nah, nanti terus kita adakan 1 bulan sekali. 1 bulan sekali untuk pancingannya di lapangan itu saya tancap-tancap itu apa jenis-jenis sampahnya. Jadi warga itu datang dengan membawa sampah yang sudah dipilih dan dipilah dari rumah, dia tinggal masukin sesuai kategori. Begitu Pak Rekson. Nah, itu tadi kan mengajak masyarakat Bu. Kemudian mengajak beberapa teman Ibu untuk menjadi pengurus bank sampah ini, mereka digaji atau bagaimana Bu Ani? Kalau untuk pengurus nggak ada gaji. Karena kita sifatnya, karena kita semua pengurus ini ingin di dalam klaster kami itu benar-benar tidak ada sampah. Apabila dari rumah sudah tidak ada sampah, nah itu berarti sudah berhasil, walaupun memang masih sangat sulit. Dan banyak juga pertentangannya di sesama warga juga gitu. Nah, dalam kegiatan Ibu untuk tadi mengelola sampah ini ya, supaya dikelola. Sampah ini kan adalah sesuatu yang ditempatkan yang tidak pada tempatnya. Ketika ditempatkan pada tempatnya, dia bukan sampah lagi ya. Nah, dan ini nggak mudah, mengedukasi masyarakat banyak itu tidak mudah. Tantangan-tantangan apa aja yang Ibu hadapi dalam operasional bank sampah ini, Bu? Oh, justru tantangan awalnya adalah dari tetangga-tetangga ya, karena awalnya saya dibilang merebut lahan pemulung. Padahal saya justru merekrut mereka. Ya, jadi saya menggerakkan mereka untuk ikut serta. Jadi mereka diperkenankan untuk mengambil sampah pilih-pilah dari warga untuk disetorkan, didonasikan ke lokasi bank sampah itu. Begitu. Dan pemulung itu tentu saja dari hasil timbangannya dia mengumpulkan berapa, pasti akan mendapatkan hasilnya dalam bentuk rupiah. Wah, berarti Ibu juga selain tadi ada, tadi benar-benar untuk pengurus itu benar-benar volunteers ya, 100% volunteers, hanya untuk kepentingan sosial, tapi Ibu juga memperhatikan bahwa hal ini juga dapat memberikan kemudahan bagi para pemulung yang harus tadi menjual jauh dan sambil bau juga, lalu kemudian Ibu sekarang meminta mereka untuk mengumpulkan sampah
dari masyarakat yang sudah dikelompokkan itu Bu ya, sehingga bagi mereka lebih mudah lagi, dan kemudian menyetor sampahnya ke tempat Ibu dan kemudian dibayar di tempat Ibu. Nah, sejauh ini ada berapa banyak Bu teman-teman yang mengumpulkan sampah, yang pemulung lah yang dibayar di sana itu, berapa banyak yang ikut berperan serta dalam kegiatan mengumpulkan sampah dan menempatkannya di tempat yang benar ini Bu? Rata-rata sih yang biasa datang pemulung itu hanya 3 sampai 5 orang gitu. Sedangkan yang warga sendiri yang hadir ke sana kurang lebih 40 sampai 50 orang. Oh, oke. Nah, itu tiap hari kah atau Ibu memilih waktu tertentu agar mereka setorkan sampahnya? Karena pengurusnya terbatas, jadi sampai saat ini masih 1 bulan sekali, Pak Rekson. Masih 1 bulan sekali ya. 1 bulan sekali, kemudian mereka kumpulkan, kemudian nanti distorkannya. Apakah Ibu tempatkan juga tempat-tempat pengumpulan sampah sebelum kemudian dikumpulkan nantinya? Enggak. Saya hanya mensosialisasikan ke teman-teman untuk belajar memilih dan memilah sampahnya dari rumah. Jadi dari rumah sudah dipilih dan dipilah, baru nanti pada saat tanggal untuk pengumpulannya itu mereka akan bawa ke lokasinya. Baik, terima kasih Bu Ani. Nanti kita akan berbincang lagi. Saya ingin ke Prof. Daniel dulu nih. Prof. Daniel, ini bagaimana tanggapan Prof. Daniel tentang apa yang dilakukan oleh teman-teman pengurus Bank Sampah Puspita di Tangerang ya Bu ini ya? Bagaimana tanggapan Pak Daniel nih, Pak Prof nih? Baik, terima kasih Pak Rekson. Memang kita masih salut kepada teman-teman yang dengan sukarela, ya, sukarela untuk mendirikan bank sampah, ya, atau mengelola sampah. Ya, nggak banyak ya orang yang mau ini, tetapi ada saja, ya, ada saja di beberapa tempat, di banyak tempat, ya. Dan salah satunya di tempatnya Bu Ani ini, basisnya adalah klaster perumahan. Ya, jadi luar biasa. Ini adalah orang-orang yang memang cinta dengan bumi, ya, dan berusaha mengurangi sampah yang sampai ke TPA. Kalau itu sampai ke TPA dan kemudian biasanya diratakan, kemudian ditimbun, ya, plastik-plastik itu, ya, akan susah sekali terurai, ya, akan susah terurai, dan makin lama TPA itu akan menjadi penuh, ya, dan mesti mencari tempat lain, ya. Oleh karena itu apa yang dilakukan saya salut, luar biasa, ya. Dan juga yang luar biasa lagi adalah apa yang dikatakan oleh Bu Ani tadi adalah dengan melalui media sosial dia menggugah, ya, mengajak orang-orang yang ada tinggal di klasternya untuk memilih dan memilah sampah mereka. Ya, dipisahkan sampah organik, kertas, tadi kita lihat ya, kertas dipisah, plastiknya juga jenis plastik, ya, ada banyak jenis plastik, plastik ini dipilah-pilah, ya, dan sudah bersih, ya. Ya, ini luar biasa sekali, karena biasanya kadang seperti tadi ya, orang beli makanan dengan zaman pandemi begini, beli online, beli makanan ada wadahnya, ya. Wadahnya itu biasa habis kita makan dulu dibuang aja di sampah. Nah, ini membujuk orang, ya, habis makan cuci piringnya dulu atau tempat sampah. Kalau kita punya piring kita cuci, kita taruh di rak piring, ya itu kita akan gunakan lagi. Ini tapi yang akan jadi sampah ini kita dibujuk oleh Bu Ani supaya dia mau menyucinya. Karena memang sampah plastik yang kotor itu jauh lebih sulit untuk didaur ulang atau memerlukan biaya yang lebih besar untuk mendaur ulangnya, karena nanti di tempat pendaur ulang sampah plastik kotor ini terpaksa mesti dicuci lagi, ya. Jadi ini merayu, ya, merayu, membujuk teman-teman ini yang di klaster supaya melakukan hal itu luar biasa tanpa ada undang-undang, tanpa ada peraturan, ya. Kalau ada ini perda per klaster, nggak ada peraturan klaster untuk begitu. Ini hanya himbauan. Kalau di tempat lain, misalnya di luar negeri, sudah ada peraturannya. Kamu mesti mengumpulkan, memilah plastik, ya, plastiknya sesuai peruntukan. Karena kalau tidak dipilah, didenda orangnya. Orang yang menaruh
sampah pada hari plastik dia taruh sampah organik misalnya, atau sampah pada hari organik dia taruh sampah plastik, itu didenda. Jadi itu ada peraturannya kan, ada sanksinya. Ini enggak. Dan dengan rayuan ini terlihat keberhasilannya ya. Tadi kata Bu Ani ada sudah hampir 40 warga ya yang langsung datang mengantarkan, bukan mengantar, mendonasikan dan mengantar ke tempat pengumpulan. Di lain mungkin sebetulnya lebih, karena ada yang mungkin tidak sempat datang ke tempat pengumpulan, dia langsung aja kasih ke para pemulung, dan pemulung tentu pasti mengharap-harap karena itu merupakan apa, membantu pekerjaan mereka ya untuk mendapatkan income. Jadi apa yang dilakukan ini luar biasa ya. Di berbagai tempat juga ada yang pada zaman pandemi ini dia justru memberi makan kepada orang dengan catatan sampah yang mereka bawa ya untuk orang yang kurang mampu ini ya, orang yang kurang mampu, keluarga yang terdampak pandemi pada zaman pandemi ini diganti dengan makanan gitu ya. Nah, ini juga apa? Membujuk orang itu, susahnya itu membujuk, memilah plastik, kemudian membersihkannya. Ya, itu nggak mudah. Tadi kita lihat ada beberapa yang mungkin masih lupa melepas label gitu ya. Tapi itu kan mesti dipilah ya, melepas label, karena itu beda, plastik label dengan plastik botol itu beda. Ya. Dan untuk daur ulangnya juga beda ya. Plastik ini juga macam-macam jenisnya ya. Yang paling susah itu sebenarnya adalah plastik jenis thermosetting namanya ya. Kalau sudah jadi susah didaur ulang karena dia sudah panas, nggak dibakar bagaimanapun lagi dia nggak bisa lumer lagi. Nah itu yang susah. Nah ini kelihatannya semuanya adalah thermoflying, artinya dia masih bisa dimasak lagi dibentuk menjadi produk-produk lain ya. Nah ya kalau sudah ini sebetulnya yang lebih yang merasa untung sekali ini adalah orang yang mengambil lagi dari bank sampah untuk diteruskan ke pusat mereka, jadi lebih mudah pekerjaan mereka ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa ditularkan ya di klaster-klaster lain ya. Jadi bukan hanya klaster Ibu Ani, jadi ada di klaster lain, ada lagi Ibu Ani lain yang bisa membujuk ini ya. Dan mungkin kalau kita lihat di perumahan ya seperti ada baiknya juga seperti kalau saya, karena memang diminta oleh tukang sampah saya, Pak plastiknya dipilah ya, karena kalau enggak dia repot pas waktu nanti ngambil sampah rumah saya dia dipilahnya lagi kan. Jadi saya sudah pilah, ada kaleng ya, ada plastik. Kalau kertas di rumah saya jangan dikasih ya, nanti saya yang datang katanya ya. Walaupun supaya dia ada ini, kita kasih harga murah, dia beli dengan harga murah gitu ya. Tapi sudah terpisah jadinya. Ya, tidak apa namanya? Tidak bercampur lagi. Ya. Yang terbaik lagi sebetulnya adalah nantinya mungkin di daerah itu ada yang atau di TPA-nya mengolah sampah organik ya. Mengolah sampah organik menjadi pupuk ya, pupuk organik ya, dan bisa dimanfaatkan untuk ini, untuk apa namanya, untuk pupuk tanaman ya. Mestinya kalau dinas-dinas lingkungan hidup mestinya seperti itu. Jadi tanaman yang ada di pinggir jalan, tanaman hias itu ya dipupuk aja dengan pupuk organik supaya lebih contoh juga kepada masyarakat untuk memupuk tanamannya dengan menggunakan sampah organik. Baik, terima kasih Pak Prof. Saya ingin ke Dr. Kunu. Pemirsa, Dr. Kunu ini adalah ahli pertanian khususnya dengan kekhususan tanah ini ya. Pak Dr. Kunu, Bu Ani ini mengatakan perlu untuk memisahkan sampah anorganik khususnya plastik-plastik itu dengan alasan tadi itu adalah ingin menyelamatkan bumi. Seberapa berbahaya sampah-sampah anorganik ini Pak, khususnya plastik itu untuk melukai bumi kita, artinya tidak menyehatkan bumi kita Pak, khususnya tanah ini bagaimana Pak Kunu? Masih mute Pak Kunu? Baik, terima kasih Pak Rekson. Jadi memang pertama-tama salut juga saya untuk Ibu Ani ya, dan semua ibu seperti Ibu Ani, bahkan relawan-relawan di Indonesia yang semakin banyak ya, yang terlibat dalam kegiatan pemilahan sampah,
dan bersih-bersih. Ya. Saya kira sampah, terlebih sampah plastik, kita ketahui Indonesia nomor 2 sekarang penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Dan dari hasil-hasil penelitian, sampah anorganik, apalagi sampah plastik, yang membutuhkan ratusan tahun untuk terurai di tanah maupun di air, itu bahkan sekarang sudah berdampak sangat luas. Beberapa teman kami yang punya penelitian di bidang perikanan menemukan sampah plastik dalam ukuran mikro atau mikroplastik itu bahkan sudah masuk ke dalam hewan-hewan laut, ya, ikan. Nah, dari sisi penyelamatan bumi dalam kaitannya dengan sampah-sampah anorganik, tentu saja ini mengapa dia berbahaya. Selain dia membutuhkan waktu pelapukan atau penguraiannya atau penghancurannya begitu panjang, ya, bahkan ada yang ratusan juta tahun, Pak Rektor. Ya, itu bahan-bahan yang keras, sementara plastik itu sampai 400-an, 500-an tahun. Jadi sampah plastik ini betul-betul atau anorganik, secara khusus plastik, gelas dan sejenisnya itu, ini memang butuh perhatian yang serius. Dan karena itu untuk teman-teman seperti Ibu Ani dan komunitasnya, saya kira ini suatu teladan yang perlu kita ikuti, ya, dan kita boleh mengajak semua orang. Di kami sendiri, di saya sendiri, di institusi yang kebetulan saya pimpin saat ini, Pusat Studi Lingkungan Hidup, kami sendiri baru mulai bergerak untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, mengajak masyarakat bagaimana melakukan pemanfaatan sampah-sampah anorganik ini dengan berbagai kreativitas yang bisa mereka lakukan. Bahkan mungkin dapat sampai menghasilkan uang dari situ, ya, sehingga sampah itu kita tidak melihat hanya sebagai sesuatu yang harus dibuang, karena ada budaya yang seringkali dilakukan, yaitu membakar atau membuang ke sungai atau membuang langsung ke laut. Nah, ini semua adalah pengelolaan sampah yang keliru, bahkan sangat-sangat merusak lingkungan hidup itu sendiri, ya. Seperti halnya kalau mereka bertindak untuk membakar sampah. Maka bank sampah saya kira adalah salah satu solusi yang sangat baik dalam kaitannya dengan pengelolaan sampah, mulai dari rumah, ya, mulai dari rumah. Saya kira itu untuk sementara, Pak Rekson. Baik, terima kasih Dr. Kuno. Saya ingin tetap ke Dr. Kuno lagi ini. Baru-baru ini ada sebuah gerakan yang kemudian menyebabkan sebuah, ya, nggak tahu apa tingkat perda di Jakarta ini sudah ada. Saya tidak tahu di tempat-tempat lain, ya. Tadi Profesor Daniel mengatakan menyebutkan tanpa peraturan gitu, ya. Namun akhir-akhir ini ada beberapa peraturan yang kemudian melarang penggunaan kantong plastik untuk berbelanja. Jadi kita diminta untuk membawa kantong kita, Pak, dan kemudian berbelanja, bawa kembali kantong itu. Jadi mal-mal dan toko-toko tidak lagi menggunakan kantong plastik. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal itu, Pak? Iya. Terima kasih, Pak Rekson. Jadi seperti yang tadi saya sudah sempat singgung, bahwa memang sampah plastik salah satu sampah yang membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk terurai. Tentu saja diharapkan, dan bahkan di banyak tempat sekarang, di Indonesia khususnya, itu sudah dilarang penggunaannya, bahkan dibatasi penggunaannya. Dalam konsep pengelolaan sampah, kan ada hierarki, paling sedikit ada 5. Dan umumnya itu adalah yang kita sebut 3R, ya, atau 3 reduce, reuse, recycle. Mengapa ini harus dilakukan? Karena memang sampah plastik ini, selain dia membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk terurai, baik di tanah maupun di media lain, sampah plastik ini kalau kita salah mengelola, seperti contoh kita bakar, itu sangat berbahaya kepada lingkungan karena dapat menghasilkan zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, oleh karena itu, tadi satu lagi,
ketika sampah plastik itu kita gunakan, bahkan sangat banyak ya di Indonesia, kemudian kita buang sebagai sampah, kita tidak menyimpannya yang mungkin saja dapat digunakan kembali ya, di reuse seperti kantong plastik sebenarnya ya kita bisa gunakan kembali. Kebanyakan orang malas ya, mereka langsung buang begitu saja karena sering di tempat-tempat perbelanjaan itu kan diperoleh gratis atau sekarang pun dibayar tapi harganya sangat murah. Ya kan cuma Rp200 di tempat saya. Sehingga orang masih cenderung daripada bawa yang ada di rumah mending nanti saja cuma 200 kok di mall misalnya. Sehingga orang kemudian menggunakan plastik yang lebih banyak. Dan seperti tadi, plastik membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk terurai, dan jika pada akhirnya tidak digunakan, tidak didaur ulang dan sebagainya, maka di alam ini akan dampaknya sangat luas, seperti saya juga sudah sampaikan tadi, bahkan sampai ke hewan-hewan laut, baik secara makro maupun mikro, sehingga kita temukan beberapa dampak yang ditemukan di berbagai tempat di dunia ketika ada hewan-hewan yang tadinya dilindungi, malah bisa mati karena sampah-sampah ini, khususnya sampah plastik. Sehingga memang pelarangannya, kemudian pengurangannya untuk digunakan oleh masyarakat, saya kira itu langkah yang sangat bijaksana. Demikian Pak Rekson. Baik, terima kasih Dr. Kunu. Ya, menarik ya. Pemirsa, tadi Dr. Kunu mengatakan sampah-sampah anorganik khususnya plastik ini sangat berbahaya dan sangat mengganggu lingkungan hidup, ekosistem kita. Bukan kepada tanah juga, bahkan sampai kepada hewan-hewan di laut, ikan-ikan di laut. Dan penggunaan ini tentu kita harus intervensi ya, harus intervensi. Saya ingin ke Dr. Yohana. Saya senang dengan Ibu Dr. Yohana ini, beliau sangat menyarankan agar kita kembali ke alam, kembali kepada hal-hal yang alami. Bu Yohana, sebagai seorang akademisi yang saya perhatikan, Ibu sangat memperhatikan masalah kesehatan lingkungan ya. Bagaimana hal-hal apa lagi yang kita dapat lakukan untuk mengintervensi ya bahaya bahan-bahan anorganik khususnya plastik, yang hal-hal yang praktis apa yang bisa dilakukan dan apa yang sudah Ibu lakukan dan kampus Ibu lakukan di sana untuk mencoba mengintervensi agar bumi kita ini, Ibu Pertiwi kita ini tidak akan menangis oleh karena tumpukan sampah-sampah plastik yang merupakan duri di tanah air kita ini, Ibu. Ya, terima kasih Pak Rekson. Untuk penggunaan plastik, khususnya di tempat saya itu di universitas sudah disarankan untuk mengurangi sampah plastik seperti tempat minuman. Jadi kita semua harus membawa tumbler ataupun di setiap ruangan ada dispenser. Tidak diperkenankan menggunakan aqua. Sehingga sampah plastik seperti kemasan gelas aqua itu berkurang ataupun botol-botol aqua itu berkurang. Kemudian kita punya satu badan di organisasi di kampus namanya Solusi Kampus yang berkaitan dengan Green Matrix. Itu kita sementara menginventarisasi lingkungan di sekitar kampus itu sampah-sampah apa saja, termasuk karena rumah sakit umum itu ada di seputaran kampus, maka kita identifikasi sampai dengan limbah rumah sakit. Jadi untuk mengurangi sampah-sampah tersebut, ada kita sementara melakukan identifikasi dulu, kemudian nanti baru kita rapat lagi untuk ada kebijakan-kebijakan untuk penyelesaian sampah. Tetapi yang paling utama itu di kampus kita mengurangi minuman dengan menggunakan aqua gelas atau aqua botol. Terima kasih Pak Rekson. Akan berbincang pemirsa, kalau ada pertanyaan atau komentar boleh disampaikan ke meja redaksi kami, kita akan sampaikan kepada para narasumber kita yang ada di studio pada saat ini. Tanggapan saudara atau pertanyaan nanti kita akan diskusikan, namun kita akan rehat sejenak dan setelah yang satu ini kita akan kembali berbincang.
ada sebuah lagu yang berjudul Ibu Pertiwi yang ditulis oleh Bapak Kamsidi Samsudin pada tahun 1908 yang berjudul Kulihat Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi judulnya. Liriknya kira-kira demikian. Lirik yang pertama ya. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan sawah, hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Saya memperhatikan lirik lagu ini dan mencoba menghubungkannya dengan sampah yang tertanam di tanah air kita, di Ibu Pertiwi. Dan saya sedang mencoba mempersonifikasikan bahwa Ibu Pertiwi ini merintih dan air matanya berlinang oleh karena masalah sampah yang tidak teratasi di tanah air kita sekarang. Saya ingin ke Profesor Daniel. Coba kita bandingkan Pak Prof, pengelolaan sampah di negara kita, di bumi pertiwi kita ini dengan di negara luar. Saya tahu Pak Prof Daniel ini sering beberapa kali senang bahkan berkuliah di luar negara kita. Bagaimana Profesor Daniel memperhatikan jika kita membandingkan masalah pengelolaan sampah, khususnya masalah pengelolaan plastik anorganik ini, pengelolaannya di Indonesia jika dibandingkan dengan luar negeri. Dan tentu ini kita tidak bergantung, kita tidak hanya sekedar menyoroti pemerintahnya saja, tapi kita membicarakan masyarakatnya sendiri. Bagaimana, Prof? Baik, terima kasih Pak Rekson. Sebetulnya di kita peraturan sudah ada ya, tapi enforcement pelaksanaannya yang belum ini. Nah, di tempat lain di negara-negara maju itu mereka sudah menjadikan pengelolaan ataupun pemilahan sampah ini menjadi budaya ya, dari kecil, dari TK, dari playgroup sudah diajar dan juga disediakan sarananya ya. Jadi kalau di suatu tempat misalnya ada tempat pembuangan sampah atau di kampus misalnya ya ada tempat pembuangan sampah, maka tempat sampahnya itu sudah ada empat tempat. Jadi yang organik, yang tadi sampah plastik, ya, ada sampah kertas, ada sampah yang tidak bisa didaur ulang, ya, ada sampah yang tidak bisa didaur ulang. Jadi itu dipisah. Walaupun saya perhatikan ada juga karena saya seringnya tuh berkunjung ke kampus, ada juga yang tidak membersihkan sampahnya, ya. Tapi khususnya di Jepang yang saya pernah tinggal agak lumayan 3 bulan, itu di sana disebut oleh Dinas Lingkungan Hidupnya yang mengumpulkan sampah. Ada harinya giliran, ya, ada hari sampah organik, ada tadi hari sampah kertas, ya, ada hari sampah kain dan karung-karungan, ya, ada sampah plastik, ya, ada sampah yang tadi tidak bisa didaur ulang, kemudian ada nanti sampah alat-alat elektronik atau apa gitu ya. Dan ini luar biasanya itu dipatroli oleh warga begitu ya, karena ada saja yang memang agak nakal gitu ya, yang hari kertas dia naruh plastik gitu ya. Nah itu, tapi kebanyakan mereka sudah seperti itu. Dan memang di selebarannya itu waktu saya masuk di apartemen dikasih itu langsung suratnya. Sampahnya nanti seperti kata tadi Ibu Ani, labelnya digunting, tutupnya dilepas, begitu ya. Sudah seperti itu, dicuci. Jadi kalau kita tadi misalnya saya keluar gitu ya, malas masak, makan, beli terus bawa pulang, itu sampahnya mesti dicuci bersih. Kalau misalnya saya minum tadi karton gitu ya, minum jus gitu ya, jusnya itu setelah selesai kartonnya, kan kartonnya dicuci juga ya. Dan kemudian kalau kita pergi ke tempat-tempat tertentu, keramaian misalnya di stadion atau apa, nggak ada tong sampah ya. Di situ ada tulisan, bumi kita bukanlah tong sampah katanya, bawa sampah Anda pulang, sampah adalah tanggung jawab Anda, bawa pulang. Jadi memang banyak orang di sana di sakunya bawa satu kantong plastik kecil, asoy. Ya kalau dia makan jeruk atau makan apa, masukkan situ. Nanti di rumah dipilah sama dia. Ya, nah ini sudah menjadi budaya, ya, budaya mereka
sehingga seperti itu, dan itu dididik dari kecil. Nah, di kita ini di Indonesia kadang-kadang kita punya pepatah juga yang kurang bagus, jauh di mata jauh di hati. Sepanjang nggak kelihatan oleh saya, ya udah nggak masalah. Tapi sebetulnya tadi seperti katakan Pak Kuno, jauh di mata itu masalah. Ya, karena apa? Justru yang kelihatan di mata jadi tidak masalah. Ya, kalau di kita tadi ini, jadi kelihatan langsung bisa kita pilah kan. Jadi yang label-label tadi ya masuk kantong kategori asoy, yang tutup-tutup itu dipilah dan menjadi baik gitu ya, menjadi baik. Kenapa? Kita membuktikan bahwa kita betul cinta bumi. Sebetulnya kalau kita sebagai orang beragama, Tuhan mengatakan kepada manusia kita menjadi manajer, ya, manajer bumi. Nah, kalau manajer bumi ya jangan cemari bumi. Sebaiknya kita mengelola bumi kita, termasuk bumi dan juga lingkungan kita dan kehidupan kita dengan baik seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi termasuk di dalam hal itu kita jangan mencemari bumi. Oleh karena itu, mari kita didik, ya, kita didik anak-anak kita, lingkungan kita, atau seperti Ibu Ani, kita ajak teman-teman kita ya dalam media sosial atau apa, supaya kita memilah, ya. Dan mungkin mestinya ya Dinas Lingkungan Hidup juga mesti aktif, ya, mesti mengatakan hari ini adalah hari sampah organik, hari ini adalah hari sampah plastik, hari ini adalah hari sampah kertas dan sebagainya ya. Jadi dengan begitu beban TPA kita itu bisa berkurang. Bahkan justru lebih bagus kalau hanya sampah organik yang sampai di TPA, ya, maka sampah itu bisa langsung dikompos, ya. Banyak teknologi yang sudah pernah kita bicarakan di sini ya, bisa dikompos jadi pupuk, ya, dan bisa kita, ya, mungkin layanan pemerintah lah kasihkan kepada petani, kepada siapa saja, ya, atau dinas pertamanan untuk memupuk tanaman-tanaman yang di sepanjang jalan kita yang untuk keindahan kota kita juga sebetulnya ya. Jadi mengurangi juga tadi pupuk-pupuk sintetis ya yang diperlukan atau digunakan oleh orang ya. Jadi ini membiasakan, membudayakan ya. Nah, Ibu Ani sudah berusaha membiasakan dulu. Membiasakan memilih dan memilah. Ini saya senang istilahnya memilih dan memilah ini ya. Ini dan apa namanya? Sebetulnya di dunia internasional banyak lembaga-lembaga donor, Ibu Ani ya, yang bisa membantu sebetulnya kalau kita mau mendaur ulang itu lembaga-lembaga itu banyak saja orang yang mau mengirim dananya ke lembaga itu dan lembaga itu akan meneruskan ke berbagai bank sampah seperti yang Ibu ini ya. Itu pernah ada di Bali, dia buat gitu, dia ikut cari, saya lupa websitenya, cari di website ya, nanti dia akan seperti ini, akan mengaudit kita kan, karena ada dana, bantuan dana ya, kita betul itu digunakan untuk membeli sampah sebetulnya ya, membeli sampah. Kalau bisa syukur-syukur uangnya bisa bergulir, berputar ya, tidak habis ya. Jadi bisa diputar sedemikian rupa, dan yang seperti Ibu ini tadi volunteer ya, sukarelawan ya, sehingga cakupannya bisa lebih besar ya. Karena ini mungkin juga Ibu Ani ini hanya klaster ya, karena mungkin cakup dana ya untuk bank sampah. Tapi kalau bisa lebih besar, atau mungkin seperti yang dilakukan oleh Ibu Ani, ya warga nyumbang aja lah sampahnya. Ya, nanti kecuali kalau ada pemulung yang datang ya uang yang tadi itu bisa digunakan untuk membayar pemulung ya. Jadi sekalian bukan hanya tadi seperti kata Pak Rekson, bukan hanya membantu mereka, juga membantu mereka tidak perlu jauh-jauh ya, tidak perlu jauh-jauh menjual hasil pekerjaan mereka. Kalau enggak kan mereka mesti bawa ke pangkalan, di pangkalannya jauh dan pulang lagi. Ya, dengan begitu dia sudah ada kepastian bahwa 1 bulan sekali mereka dapat menyetor hasil kerja mereka. Baik, terima kasih Pak Prof. Tapi saya ingin masih ke Pak Prof sebentar lagi. Ini Pak Prof, tadi Pak Prof mengatakan sebenarnya peraturannya kita sudah ada, hanya enforcement-nya yang belum ya, hanya enforcement yang belum. Saya teringat Pak Prof, saya pernah bawa anak-anak ya jalan lah
ke Singapura ya, satu keluarga. Nah, pesan saya kepada anak saya waktu pertama kali sebelum menginjakkan kaki di negara mereka sana adalah, hey, hati-hati dengan sampah, jangan sembarangan buang sampah, nanti kita didenda ya. Dan memang betul, ketika mereka di sana mereka menjadi seperti orang Singapura ya, mereka akan buang sampahnya di di tempat sampah karena tadi takut, karena negara Singapura terkenal sebagai fine country ya, negara yang bisa menjadi negara yang baik tapi juga fine itu denda gitu ya. Dan sebaliknya saya juga pernah dalam satu kesempatan jalan-jalan dengan beberapa orang Singapura. Nah, ketika mereka sampai di Indonesia, mereka malah buang sampah sembarangan, Pak Prof ya. Mereka menjadi di Indonesia karena memang Indonesia tidak ada law enforcement tentang pengelolaan sampah ini. Nah, apakah Indonesia perlu meniru negara Singapura untuk mengenforce hal-hal yang baik seperti ini, Pak Prof? Memang ada dua cara, Pak ya. Tadi dengan himbauan yang seperti dilakukan Ibu Ani itu kelihatan ada hasilnya. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang perlu dengan kekerasan. Ya, dalam hal ini denda. Ya, sudah ada perda. Ya, hanya saja ya mestinya petugas-petugas kota atau kabupaten atau kecamatan begitu ya patroli gitu ya, dan dijadikan kinerja mereka. Jadi merupakan penilaian kinerja. Karena buktinya apa? Buktinya dulu waktu zaman masih rame Kalpataru ya, Kalpataru itu jalan di kita, sampah nggak ada di jalan, got-gotnya bersih ya. Karena sekarang Kalpataru baru mau dimulai lagi, kelihatannya ya baru 2-3 tahun ini dimulai. Ya selama ini setelah reformasi kelihatannya kita agak terlena. Ya, nah mudah-mudahan dengan acara ini ataupun nanti dengan penggerak-penggerak sosial seperti Ibu Ani ini ya bisa disuarakan agar itu peraturannya diterapkan. Ya, kalau ada denda orang buang sampah sembarangan ya. Mestinya juga bukan hanya buang sampah sembarangan, tapi kalau dia tidak memilah sampahnya juga mestinya didenda. Ya. Nah, kalau orang yang sadar ya bagus ya. Tapi ini kelihatannya kalau kita lihat di sungai, apalagi sekarang musim hujan seperti ini, wah itu di titik-titik jaring ya penangkapan sampah itu, waduh, kita bisa lihat isinya sebahagian besar plastik. Ya, sebagian besar plastik. Nah, itu dari mana? Ya itu. Karena dulu dianggap sungai segalanya, dibuang ke sungai, tidak kelihatan hilang. Ya, padahal tidak hilang. Ya, hanya pindah tempat masalahnya. Ya, pindah tempat. Orang itu merasa tidak sepanjang itu tidak tempat saya, ya tidak masalah. Tapi sebetulnya itu adalah sumber masalah besar. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita tidak mengelola sampah kita dengan baik, kalau kita beragama, artinya tidak melaksanakan perintah Tuhan. Ya, jadi kalau kita mengelola sampah, ya ini. Saya pernah ada juga, Pak Rekson, tamu saya, orang datang ke sini, dia bilang, tolong temani saya jalan-jalan. Itu anaknya makan jeruk, gitu ya, kita buat jeruk, dia makan. Itu sampahnya dipegang terus. Anak saya sebaya dengan dia kena, apa itu katanya? Oh itu sampah kulit jeruk. Langsung anak saya ambil buang saja. Kebetulan kita jalan agak di hutan gitu ya. Ini nanti larut katanya. Ya, anak saya ngajari yang tidak benar sama dia. Ya, nah jadi sekarang tidak lagi dia seperti itu ya. Waktu masih kecil itu. Jadi kita memang karena biasa. Ya, bisa karena biasa, dan untuk membiasakan ini perlu ada reward and punishment. Ya, jadi perlu itu ditegakkanlah. Perda-perda yang sudah ada itu ditegakkan, bahkan sekarang disempurnakan lagi ya, supaya dipilah sampahnya dan dibuat harinya. Kenapa di tempat lain bisa mengumpulkan sampah pada hari-hari yang berbeda-beda? Ya, karena mereka jadi akhirnya biasa. Jadi kalau misalnya sekarang orang membuang sampah organik pada hari plastik, artinya sampahnya nggak diangkat kan? Sampahnya tidak diangkat, dia buang sampah di sana di tempat sampah, dia didenda mestinya kan. Apalagi sekarang zaman canggih, bisa pasang CCTV kan, bisa ketahuan siapa yang
buang sampah sembarangan di tempat sampah itu. Tapi ada dampak negatifnya. Di Jepang banyak anak-anak muda yang ke kamarnya itu kalau mereka sudah tinggal sendiri, apartemennya banyak penuh sampah. Kenapa? Pas dia berangkat biasanya itu karena tadi dipatroli tempat sampah itu jam 8 baru buka. Padahal tadi dia sudah berangkat kerja jam 6 begitu ya. Jadi untuk mencari hari sampahnya itu sampah plastiknya itu penuh kamarnya dengan sampah plastik. Ya, jadi itu dampak negatifnya bagi yang ini karena dia tidak sempat pada hari ini. Tapi kalau ada orang seperti Bu Ani pada hari tertentu, ya dia mungkin bisa sumbang itu Bu. Satu kamarnya plastik semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Ibu Yohana. Kita senang di kampusnya Bu Yohana ini di Universitas Patimura sudah mulai ada gerakan untuk sadar pengelolaan sampah. Tadi namanya solusi kampus tadi Bu ya. Ya, solusi kampus kalau saya tidak salah. Nah, Bu Yohana ini masih sekedar himbauan. Tadi Bu mengatakan memang di sana itu tidak akan menggunakan tidak menggunakan plastik banyak atau apa gitu ya. Tadi sudah Ibu jelaskan. Tapi saya ingin tanya, apakah ada law enforcement-nya Bu? Misalkan ada mahasiswa atau dosen yang kemudian membawa minuman botol dan kemudian membuang sembarangan atau dosen barangkali lupa gitu, apakah ada law enforcement-nya? Dan kalau iya, apakah ada dampaknya dalam peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan ini Bu, sampah ini? Makasih Pak Rekson. Di kampus Unpati itu namanya solusi limbah kampus. Solusi apa Bu tadi? Solusi limbah kampus. Oke, solusi limbah kampus. Ya, khusus untuk Unpati, Universitas Patimura. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan tidak dibenarkan menggunakan aqua, baik itu aqua botol maupun aqua gelas. Jadi kalaupun ada di meja itu nanti petugasnya akan menggunakan juga gelas. Nah, sampah-sampah memang pada saat ini belum ada aturan khusus untuk menegur atau setiap mahasiswa ataupun dosen, tetapi ke depannya pasti ada karena ini kita baru mulai, ini baru tahun pertama, kita baru mengidentifikasi dulu sampai pada daerah-daerah seputaran kampus, sehingga pada saat ke depan pasti ada aturan yang mengatur itu. Tetapi sudah dimulai, semua ruangan tidak diperkenankan menggunakan atau memasukkan aqua gelas, sudah menggunakan dispenser. Kemudian di daerah kampus Unpati ini banyak pepohonan dan dengan kita menggunakan kerjasama dengan pihak luar untuk membenahi kampus, pembersihan kampus itu dengan pohon-pohon ditebang ataupun ditata. Limbah-limbah itu akan dikumpulkan, nanti ada 1 bulan, tapi ada juga tiap minggu itu dibersihkan kampus dan itu nanti ada limbah-limbah itu, sampah-sampah yang diangkut sudah diatur pengaturannya untuk dibuang kemana. Untuk sementara ini memang kampus Unpati sudah punya tempat untuk mengelola sampah, tetapi itu belum berfungsi karena ini kita baru bentuknya itu baru bulan Mei. Terima kasih Pak Rex. Baik, terima kasih Dr. Yohana. Saya ingin kembali ke Ibu kita, Ibu Ani ini. Bu Ani, boleh barangkali sampah-sampah tadi itu, plastik-plastik dengan berbagai jenis tadi itu, Ibu pilah tentu kan tadi masih ada disetorkan ke Ibu, kemudian Ibu akan pindahkan ke tempat lain, dijual lah kalau kita bilang ya, kemudian dananya digunakan untuk bank sampah itu sendiri untuk pengelolaannya. Bu, kalau boleh
boleh cerita nggak ya? Artinya ini ada sedikit nilai ekonomis, hanya sedikit barangkali ya. Mungkin kalau bicara secara skala akan ada, tapi kalau dia skalanya di tingkat atas, di publikasi atau kemudian di tingkat pengumpul yang lebih tinggi gitu ya, di ini. Barangkali Ibu bisa berikan apa namanya sedikit gambaran kepada masyarakat Indonesia, pemirsa kita pada saat ini tentang nilai ekonomis, misalkan ya tadi sampah-sampah itu pemulung itu kumpul itu berapa sih nilainya Bu gitu ya, di tingkat Ibu barangkali, dan kemudian kalau di tingkat pengumpul berapa nanti, kemudian kira-kira bisa kasih gambaran ke Bu, siapa tahu ada masyarakat pemirsa kita atau masyarakat Indonesia yang kemudian berpikir menjadikan ini menjadi sebuah profesi. Ibu kan tidak menjadikan profesi, tapi menjadi sebuah apa namanya, sebuah pelayanan barangkali ya. Nah, kira-kira apakah ada nilai ekonomis dari sampah-sampah, pemilahan sampah ini, Bu? Ya, tentu saja ada harganya ya Pak Rekson. Dari semua itu yang plastik ada harganya per kilonya berapa. Nah, umpamanya kita sendiri yang mau mendaur ulang, itu misalnya yang sasetan itu yang hasil apa dari makanan ciki umpamanya kayak gitu ya, itu bisa jadi tas. Tas itu ada nilainya nanti setelah jadi itu Pak Rekson. Juga yang plastik-plastik PE itu, kalau PE dan asoy itu kalau misalnya dipres, dijadikan meja, dijadikan bangku, itu juga akan ada nilainya. Tentu saja selain dibawa ke pelapak yang nantinya ditimbang, masing-masingnya juga ada harganya. Yang di tempat kami yang paling mahal memang jenis tembaga ya, itu paling mahal. Terus plastik-plastik itu juga, botol-botol, nah jenis botol bersih itu juga lebih mahal daripada botol yang masih ada labelnya. Seperti itu Pak Rekson. Oke, nah Ibu kan kemudian kumpul, itu tadi mereka store ya, Ibu katakan tadi itu pemulung akan dibayar, tapi masyarakat itu di klaster yang lain itu mendonasikan, ya berarti tidak dibayar ya Bu ya. Lalu kemudian sampah ini Ibu apain nih? Gini Pak Rekson, warga itu datang mendonasikan sampahnya, tetapi nanti ada pelapak yang kerjasama dengan kami, itu akan menimbang. Nanti uangnya memang akan masuk ke bank sampah, seperti itu. Jadi bukan sampah itu datang ke lokasi terus udah nggak ada harganya, nggak ada gitu Pak. Tetap ada harganya sampah-sampah itu. Gitu. Nah, nanti dari si pelapaknya akan dibawa ke pabrik yang memang mendaur ulang, gitu. Gitu Pak Rekson. Oke. Baik, terima kasih. Ini Bu Ani ya, kalau seandainya kembali yang tadi ini membangun budaya ini, saya salut dengan Bu Ani tadi, itu perlu konsistensi, ini yang nggak mudah ya. Kadang-kadang kita sekali rajin lah ngumpulin sampah, tapi besok kemudian ya udahlah apa namanya, udah mulai ada kegiatan lain, barangkali juga udah sibuk, ada malasnya juga, ada jenuhnya juga ya. Apalagi menghadapin sampah-sampah yang notabene tadi itu saya nggak tahu apa menariknya gitu loh. Apa yang menurut Ibu ini bagaimana supaya konsisten? Ibu itu dengan teman-teman supaya bisa konsisten, apa yang motivasi apa yang membuat Ibu konsisten untuk melakukan pelayanan seperti ini, Bu? Ya, tiap bulan saya selalu mengadakan sesuatu yang menarik. Misalnya bulan lalu karena kami berulang tahun ke 1 tahun, itu kita mengadakan pelatihan membuat ekoenzim. Jadi selain anorganik, kita juga ada organik. Dan itu kita bagikan sampel-sampelnya, seperti itu. Di lain waktu pernah membagikan tanaman di dalam pot-pot kecil. Jadi selain menyelamatkan sampah anorganik itu, kita juga menyelamatkan bumi dengan meminta setiap warga untuk tetap merawat tanaman yang kita berikan itu. Gitu Pak Rekson. Tiap bulan memang harus memikirkan seperti apa supaya menarik dan warga lama-lama mau datang. Tetapi memang dengan sendirinya mereka sekarang senang gitu. Mereka bilang di rumah menjadi bersih, sampah-sampahnya juga jadi nggak ada, kardus-kardus yang tadinya menumpuk sudah bisa dibawa ke lokasi bank sampah.
Baik, terima kasih Bu Ani. Tidak terasa kita sudah 1 jam berbincang. Saya ingin ke Dr. Kuno ya. Dr. Kuno ini tadi mengatakan bahwa pengelolaan sampah-sampah anorganik ini sangat berbahaya, bahkan sampai ratusan tahun tidak akan terdaur ulang ya, dan itu akan menjadi penyakit di bumi kita ini. Saya ingin ke Dr. Kuno untuk membuat calling kepada masyarakat Indonesia secara umum dan pemirsa secara khusus, barangkali kepada kita masing-masing. Calling apa yang Bapak berikan di akhir perbincangan kita malam hari ini, Dr. Kuno? Baik, terima kasih Pak Rekson. Sampah bisa bernilai ekonomis jika kita kelola dengan baik dan sekaligus menyelamatkan bumi kita. Sampah ini kalau kita kelola dengan salah, katakanlah kita membakarnya, bahkan sampah-sampah organik berupa daun pepohonan atau ranting di sekitar rumah kita bakar, apalagi sampai dengan sampah-sampah plastik yang kita bakar, itu dampaknya tidak hanya ke udara, ke air, ke tanah, bahkan terhadap kehidupan makhluk hidup, termasuk kita tentu manusia. Dan karena itulah, maka sampah ini perlu untuk kita sama-sama mengelolanya dengan benar, memilah dari rumah, karena seperti yang kita tahu, kesadaran global itu sudah muncul, yang melahirkan adanya World Cleanup Day, Hari Bersih-Bersih Dunia. Dan saya lihat Indonesia mulai bergerak, dan tahun 2020 walaupun ada pandemi COVID ini, bisa mengumpulkan atau menggerakkan sekitar 4,1 juta relawan yang bergerak bersama-sama membersihkan lingkungan mereka. Nah, ini memang bangkit dari pergerakan dunia yang diawali di Eropa Utara, sehingga saya kira ini membutuhkan relawan. Saya baca website mereka, mengajak orang lebih banyak lagi terlibat secara sebagai relawan untuk bersih-bersih. Ya, bersih dengan cara itu, bukan mengangkat lalu mengumpulkan membakar, tidak. Tapi salah satu solusinya adalah ke bank sampah itu. Jadi, para pemirsa, saya mengajak kita semua untuk memperhatikan, mulailah dari diri kita sendiri. Jangan membuang sampah sembarangan. Ketika kita mulai sadari bahwa dampak sampah itu sangat berbahaya bagi lingkungan hidup kita, maka mulailah dari diri kita, mulai dari keluarga kita, pilah sampah, lalu bawalah ke tempat yang tepat, apakah di TPS, kemudian nanti di TPA, atau bahkan kalau ada bank sampah, saya kira itu jalan yang terbaik bagi kita. Karena dengan demikian, bumi kita ini akan lebih baik sebagai tempat tinggal kita semua. Itu demikian Pak Rekson dari saya. Terima kasih Dr. Kuno. Pemirsa, tidak terasa waktu kita telah 1 jam berbincang tentang sampah kita. Terkadang kita tergoda untuk berpikir bahwa sampah kita itu adalah masalah orang lain. Tidak, ternyata malam hari ini Ibu Ani, Dr. Yohana, Dr. Kuno, dan Profesor Daniel, serta saya sebagai host, mengajak kita untuk berpikir ulang tentang konsep ini. Biarlah kita mulai terbebani dengan masalah-masalah sampah ini, dan kemudian memikirkan cara-cara yang terbaik untuk memilahnya, mengumpulkannya, dan menempatkannya di tempat yang benar. Sehingga masalah sampah ini tidak akan menjadi masalah bagi kita. Dunia sekarang sedang bergerak, negara kita harapkan akan bergerak, bagaimana dengan kita? Saudara, mari kita selamatkan bumi kita dengan memilah sampah. Tuhan memberkati. Saya Rekson Nenggolan menyampaikan terima kasih atas perhatian kita malam hari ini. Kita akan bertemu pada pertemuan yang sama, pada jam yang sama minggu depan. Kamu bisa, Tuhan memberkati.